Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 047. Nggak apa-apa, udah sah, udah halal, nanti tinggal Mama Rika dan Mama Ratna menanti kehadiran cucu saja, katanya. Mereka berdua lantas tertawa bersama, memikirkan jika ada bayi dan semoga saja kelakuannya tidak mirip dengan Saka. Mereka berdua terlihat begitu bahagia, tanpa aku, batin Papa Anwar dari mejanya. Masih mencuri pandang ke arah keluarga lamanya. Sementara itu, Fai dan Dirga yang saat ini sedang berduaan di sudut perpustakaan yang tenang tampak sibuk membahas soal kejadian hari ini. Bulan depan kita ujian nasional, tapi gedung sekolah malah sebagian hancur, semoga tidak menghambat proses ujian kita nanti, kata Dirga duduk menyandarkan punggungnya ke rak buku di sudut terjauh dari pintu perpustakaan itu. Pasti sudah selesai renovasinya Dirga, kan hanya benerin kaca yang pecah-pecah sama mengecat ulang dinding-dinding yang kena asap pembakaran itu, kata Fai berusaha menenangkan. Tapi kamu yakin kan, anak kita nggak apa-apa? Tanya Dirga menoleh ke arah perut Fai yang masih terlihat rata itu. Perempuan itu menyusul duduk di samping Dirga dan menyandarkan kepalanya ke bahu lelaki tersebut. Tidak apa-apa Dirga, dari kejadian terakhir waktu kan, dokter sudah memberikan obat penguat rahim untukku. Dirga menjulurkan tangannya meraba bagian perut Fai, ia sentuh dengan begitu lembut. Apa yang kira-kira sedang ia lakukan di dalam sana ya? Bisik Dirga. Mungkin lagi tidur, karena males mau ngapa-ngapain, gak ada mainan di dalam sana, kata Fai tertawa kecil. Dirga ikutan tertawa menatap perempuan itu. Mau dong nanti papanya ngintipin dia, bisiknya. Li dasar, kan dokternya bilang, papanya nggak boleh nengokin dia dulu sampai dia berumur 3 bulan, kata Fai mencubit lengan Dirga. Ya udah waktunya tapi ini, kata Dirga memelas. Udah waktunya? Tanya Fai mengernyitkan dahinya. Lia, kalau nggak dikeluarin, nanti bisa keluar sendiri pas tidur, dan itu rasanya nggak nyaman banget, katanya. Fai tertawa kecil mendengarnya. Kok malah ketawa sih? Gerutu Dirga. Kan ada prosesnya juga, pas tidur nggak langsung keluar gitu aja. Ilya emang ada prosesnya, caranya pakai mimpi, dan di mimpi itu pasti random banget, aku tuh nggak suka, lanjut Dirga lagi. Ya udah iya, kata Fai lagi. Jadi kamu bolehin? Tanya Dirga sedikit terkejut. Lihat tapi nggak nengokin dede bayinya, tapi pakai cara lain, kata Fai lagi-lagi tertawa melihat ekspresi kekecewaan dari wajah Dirga. Cara lain? Lia, gimana caranya? Nanti kamu juga tahu, kata Fai tersenyum. Nggak mau balik ke kelas? Tanya Fai. Aku antarin kamu ke kelas ya, abis itu aku balik ke kelasku, tawar Dirga. Nggak perlu, aku bisa ke kelas sendiri, nanti kalau kemana-mana terus berdua guru-guru juga akan curiga kalau kita pacaran, tolak Fai. Mereka berdua segera bangkit hendak kembali ke kelas masing-masing sebelum bel berbunyi. Sementara itu Cindy di kelas yang sedang menunggu kemunculan Fai dengan iseng membuka sebuah website agensi modeling. Lah memencet tombol registrasi di sana. Hanya dalam hitungan menit, setelah melampirkan profilnya, Cindy telah menerima email balasan dari agensi tersebut. Dan memintanya untuk datang hari Minggu ini ke tempat mereka guna melakukan audisi tahap awal. Lah terlonjak kegirangan, akhirnya mimpinya untuk ingin menjadi model semakin terwujud. Dia akan meminta Irgi untuk menemaninya pergi hari Minggu nanti. Tanpa ia tahu jika agensi modeling Tado ternyata adalah milik kedua orang tua Josh. Dan yang sedang mengak registrasi profil Cindy tadi adalah Josh sendiri yang lagi gabut dan membuka otoritas website milik perusahaan orang tuanya. Saka baru saja pulang dari sekolah saat ini, entah kenapa sehabis ujian masih belum ada pengumuman libur juga.
La memencet-mencet kombinasi angka di doorlock unitnya dan pintu terbuka setelah ia selesai menekan tombol enternya. Lelaki itu melepaskan sepatunya dan menaruh di rak pada lorong masuk ke ruang tengah. La mengedarkan pandangannya ke seisi unit begitu tidak menyadari keberadaan Sarah sejauh ia memandang. "Sarah, sayang, kamu di mana?" tanyanya sambil menaruh tasnya ke sofa dan melepaskan baju seragam atasnya. Aku di dapur," jawab Sarah. Membuat kepala Saka segera tertoleh menuju lokasi yang dimaksud. Namun begitu lelaki itu menoleh ke dapur ia tak juga melihat keberadaan Sarah. La dengan cemas segera bergegas menuju dapur, dan benar saja ia melihat Sarah terjatuh dari kursi rodanya. Saka berlari panik ingin membantu perempuan itu untuk duduk kembali di kursi beroda tadi. Namun Sarah buru-buru mencegahnya. "Stop, diam di situ Saka," perintah Sarah. Tapira. Saka menatap cemas ke arahnya. Sarah tersenyum sambil menarik pegangan kursi roda itu, ia perlahan bangkit dari jatuhnya. Perempuan itu menyeka keringat di keningnya, dengan wajah pucat ia kembali tersenyum menatap Saka. "Aku bisa berdiri sendiri Saka, sepertinya fisioterapiku yang pertama sudah mulai menampakkan hasilnya," ucap Sarah begitu bahagia. Namun Saka melihat cara berdiri Sarah yang tidak stabil, kedua kakinya tampak sedikit bergetar. "Jangan memaksakan diri Ra, please, aku nggak mau kamu kenapa-napa," pinta Saka. Berjalan mendekat ke arah Sarah. "Aku tidak ingin kamu jadi tidak sayang padaku Saka, gara-gara aku tidak bisa jalan," ucap Sarah berusaha melangkahkan kaki kanannya maju ke depan. "Kamu ngomong apa sih Ra? Aku akan tetap sayang sama kamu, perasaanku ke kamu nggak selemah itu," ucap Saka kesal karena Sarah jadi begitu ambisius untuk kembali bisa berjalan. Dia takut istrinya itu akan kenapa-napa. "Aku bisa ambil selangkah Saka," seru Sarah begitu bahagia. "Kamu lihat kan Saka, aku bisa maju selangkah tanpa pegangan," kata Sarah semakin pucat dan keringat dingin membasahi keningnya. Saka segera mendekap Sarah. "Cukup Sarah, jangan diteruskan dulu, besok lagi ya, kamu pucat banget, aku takut kamu kenapa-napa," kata Saka segera menggendong Sarah ala pengantin dan membawanya menuju kamar mereka. "Aku tadi ke dapur pingin ambil minum," kata Sarah saat Saka merebahkannya ke ranjang. "Biar aku ambilkan, kamu tunggu di sini ya," kata Saka berlalu. Ia merogoh HP-nya dan meletakkan ke ranjang, karena HP tersebut terasa memanas tidak nyaman saat ia masukkan ke kantong celananya. Begitu Saka berlalu, Sarah menatap benda pipih tersebut. Ia mengamati benda tersebut tanpa berkedip. "Bagaimana jika ada cewek lain yang lebih sempurna dari aku yang suka sama Saka?" begitu pikirnya. "Bagaimana jika suatu hari nanti posisiku akan seperti Mama, jadi korban perselingkuhan?" batin Sarah sambil terus menatap ke layar HP Saka yang tergeletak di sebelahnya. Dan dek, jantung Sarah terkesiap begitu tiba-tiba ia melihat ada nama Shera muncul di layar itu dan mengirimi pesan di HP Saka. "Shera, bukankah ini adalah gadis yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anaknya Saka?" gumam Sarah. "Tapi bukankah Saka dulu bilang katanya sudah memblokir nomor Shera? Apakah ada Shera lain?" pikirnya. Tangan Sarah tergetar begitu akan menyentuh HP Saka. Ia urungkan saja niatnya. Sarah mencoba percaya sama Saka jika tidak semua pria itu sama brengseknya seperti Papa Anwar. "Ini minumnya Ra," ucap Saka muncul dengan membawa segelas air dingin di tangannya. Ia memberikannya pada Sarah. Sarah tampak menerima gelas berisi minumnya tadi dengan memaksakan tersenyum. "Makasih," ucapnya singkat. Mereka berdiri berhadapan saat ini. Saka memperhatikan Sarah yang sedang minum air tersebut. Dan di saat yang sama HP Saka kembali berdering.
Mereka berdua menoleh ke arah layar tersebut dan nama Shera muncul di layar itu sedang melakukan panggilan. Saka memencet ikon telepon berwarna hijau untuk menjawab panggilan tersebut, tak lupa ia juga memencet tombol loudspeaker di sebelahnya. La tahu Sarah pasti sedang berpikir macam-macam. Oleh karena itu demi menghindari kecurigaan dan prasangka Sarah yang tidak-tidak ia dengam begitu gentle menjawab telepon itu bahkan mengaktifkan loudspeakernya di hadapan perempuan itu. Saka, sapa Shera dari seberang telepon. Ilya ada apa? Jawab Saka yang tatapannya tidak lepas dari Sarah yang sedang minum di depannya. Tolong bantu gue. Gue lagi sibuk. Tolong bantu gue Saka please. Gue pingin Edward dibebaskan hukumannya, gue nggak bisa kayak gini Saka. Itu bukan urusan gue. Gue hamil anaknya Edward, Saka, dan gue lagi sakit sekarang, gue butuh dia. Tolongin Edward, Saka. Gue nggak bisa. Dia emang pantas dihukum. Karena udah celakain Sarah. Gue mau ketemu sama Sarah, Saka, gue akan sujud di hadapan dia kalau perlu. Apapun gue lakuin asalkan Edward bisa bebas, gue nggak punya siapa-siapa lagi Saka selain dia, dan calon anak gue ini, gue butuh minum susu ibu hamil juga, gue lagi sakit. Pergi aja ke dinas sosial, minta pelatihan kerja ke mereka lo pasti dikasih uang pelatihan entar, lo bisa beli susu pakai uang itu, jangan pernah telepon-telepon gue lagi. Saka dengan sepihak menutup telepon tersebut ia menghela nafas dalam-dalam, ia sebenarnya tidak tega melihat kondisi Shera tapi dia harus tegas Edward layak dihukum, karena telah membuat Sarah hampir meninggal waktu itu dan kondisinya cacat seperti saat ini. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Sarah cemas sebagai sesama perempuan entah kenapa ia merasakan kepedihan yang dialami oleh Shera. Dia akan baik-baik saja, jawab Saka cepat. Kita bebaskan saja Edward, kata Sarah. Tidaki. Tolak Saka tegas. Tapi Shera, biarkan saja. Itu sudah menjadi takdirnya. Bagaimana jika hal serupa terjadi padaku? Tanya Sarah lirih. Itu tidak akan mungkin terjadi, aku tidak akan berbuat kriminal jadi tidak akan tertangkap polisi, dan lagi pula ada mama dan papaku yang sangat menyayangimu, jika terjadi apa-apa padaku mereka masih bisa kamu andalkan, berpikirlah secara rasional, jangan kayak gini, bisa saja Shera tadi hanya mendramatisir keadaan. Tegas Saka. Tapi Saka, istirahatlah, aku akan menemanimu di sini. Pintas Saka enggan melanjutkan obrolan dengan topik Edward Shera lagi. Kalau aku minta bantuan Dirgas supaya mencabut laporannya, mungkin bisa sedikit mengurangi hukuman Edward, lagi pula Fai juga sedang hamil, pasti dia akan mengerti, ucap Sarah. Jangan keras kepala Sarah, bentak Saka. Membuat Sarah menjengit kaget. Kalau Saka bebas bukan tidak mungkin dia akan mengganggu kita semua. Pikirin itu baik-baik. Tapi Edward juga abangnya Sarah. Mana ada abang yang mau bunuh adiknya sendiri? Tegas Saka. Jangan bahas itu lagi Sarah atau aku akan benar-benar marah sama kamu. Sarah terdiam di posisinya, ia duduk tertunduk mengamati motif selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Saka jadi merasa bersalah baru saja membentak Sarah. La perlahan meraih tangan perempuan itu, membuat Sarah menoleh ke arahnya. Maaf tadi bentak kamu, aku nggak bermaksud kayak gitu, ungkap Saka. Sarah hanya mengangguk sekilas, lantas kembali tertunduk. Maaf, ulang Saka. Lia dimaafin kok, kata Sarah pelan. Aku lakuin ini demi menjaga kamu Sarah, aku nggak mau siapapun celakain kamu, termasuk Edward, cukup aku kehilangan Arkana, aku nggak mau kamu pergi juga dari hidup. Aku, ungkap Saka meremas lembut jemari Sarah. Ilya makasih, sahutnya. Jangan marah, ucap Saka dan Sarah hampir bersamaan. Aku nggak marah Saka, aku sayang sama kamu,
hanya bingung, soal Shera. Ujarnya. Aku juga nggak marah, aku hanya nggak mau kamu terluka, Ra, sahut Saka. Aku mau main ke tempat Fai, Saka, boleh? Tanya Sarah yang raut mukanya masih terlihat sedih usai dimarahin Saka tadi. Lia, ayo aku anterin, tawar Saka. Nggak perlu Saka, aku udah ngirim pesan ke Fai, katanya dia mau jemput aku ke sini. Tolak Sarah. Kamu masih marah? Tanya Saka. Enggak kok. Tak lama kemudian terdengar nada bel pintu unit mereka berbunyi. Saka segera bangkit untuk membukanya, itu pasti Fai pikirnya. Sementara Sarah perlahan bangkit dari ranjang dan mencoba berdiri untuk meraih kursi rodanya. La menjulurkan tangannya sebisa mungkin untuk mencapainya namun tidak sampai. Juga, Sarah memaksakan dirinya untuk melangkah lagi, tanpa berpegangan apapun. BRUKK. Sarah malah ambruk jatuh terbentur sudut meja belajarnya. La berusaha mencengkeram pinggiran kursi untuk kembali berdiri. Astaga! Sarah, seru Fai terkejut yang muncul di depan kamarnya dan melihat sahabatnya itu terjatuh. Saka! Seru Fai lagi memanggil lelaki itu. Saka yang baru saja muncul dari ruang tengah segera bergegas mengangkat tubuh Sarah dan mendudukkannya di kursi roda. Kamu nggak apa-apa? Tanya Saka cemas. Ia memeriksa tangan dan kaki Sarah takut. Kalau Sarah terluka. Iya, aku nggak apa-apa, maaf merepotkan, kata Sarah. Saka, Sarah, gue ajak ke tempat gue dulu ya, kita mau nonton bareng, izin Fai. Lia, di unit ada Dirga? Tanya Saka. Ada, tapi abis ini dia gue suruh beli susu bumil, sama beberapa cemilan, kata Fai. Sama pas banget, gue juga mau beli isian kulkas udah pada mau habis, sahutnya. Sarah, kamu mau nitip apa? Tanya Saka. Susu kayak punyanya Fai, jawab Sarah. Hah? Saka dan Fai menoleh kompak ke arah Sarah. Mau nyobain minum susunya bumil, ringisnya. Kode tuh Kak, sindir Fai sambil tersenyum kecil mendorong kursi roda Sarah berjalan meninggalkan kamar. Enggak gitu maksudnya, cuma sekedar pingin raw rasanya, kata Sarah cepat-cepat. Enak kok rasanya, apalagi yang rasa coklat nggak bikin enek, kata Fai lagi-lagi tersenyum. Kini Fai bersama Sarah yang duduk di kursi rodanya telah tiba di depan unit 224, tepat saat akan memencet password door lock, pintu terbuka dari dalam, tampak Dirga sedang mengenakan jaketnya. Mau berangkat sekarang? Tanya Fai. Dirga mengangguk sambil membukakan pintu lebih lebar agar Sarah dan Fai bisa masuk tanpa kesulitan. Lo bareng Saka aja, dia juga mau belanja kok, kata Sarah. Oke Ra, makasih ya, kebetulan banget malah kalau gitu. Kini Sarah dan Fai telah duduk berdua di depan layar TV, yang tengah menampilkan logo N berwarna merah itu. Series ini seru banget Ra, gue udah nonton ini 3 kali dan gak bosen, kata Fai. Bersemangat. Oh ya, emang ceritanya tentang apaan? Tanya Sarah sambil menyomot keripik kentang dari wadahnya.